Shalom, saudara yang terkasih, bersyukur karena hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarkan setiap firman yang boleh kita renungkan boleh menjadi kekuatan kita di hari ini. Dan saya percaya ketika kita merenungkan firman, ada sesuatu yang Tuhan mau ubahkan dalam kehidupan setiap kita. Pagi hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, Tuhan, kami mengucap syukur kasih-Mu melimpah dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu yang tiada pernah berhenti dalam kehidupan setiap kami, di dalam aktivitas kami maupun di dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Biarkan setiap firman boleh menjadi benih yang berakar kuat di dalam hidup kami, tertanam dan menghasilkan buah untuk hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang jamah hati dan pikiran kami, sehingga kami lebih lagi mengerti kehendak firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya rindu untuk setiap kita merenungkan firman Tuhan dari Lukas 5 ayat yang pertama hingga ke-6. Saya akan bacakan untuk saudara Lukas 5 ayat yang pertama hingga ke-6. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan firman setiap hari, terlebih lagi melakukannya setiap hari. Saudara, sesuatu yang unik adalah ketika nelayan menebarkan jala di siang hari. Karena biasanya kalau nelayan itu menebarkan jala di siang hari, maka ikan-ikan itu tidak mau mendekat di jala itu, sehingga biasanya seringkali jala itu tidak ada ikannya atau jala itu kosong. Nah, berbalik arahnya adalah ketika nelayan-nelayan itu menebarkan jala di malam hari. Ketika malam hari, ikan-ikan itu seringkali terperangkap oleh jala-jala ini dan menghasilkan banyak sekali ikan yang tertangkap oleh jala. Tetapi saudara, berbeda dengan apa yang terjadi ketika kita membaca hal ini. Saudara, ketika Yesus datang, Simon mengatakan demikian, "Tuhan, ini sudah semalaman kami menunggu ikan, tetapi jala kami kosong." Aneh kalau Tuhan menyuruh kami sekali lagi melakukan hal itu. Terlebih lagi ini siang-siang. Tetapi dengan hati yang penuh kepercayaan kepada Yesus, Simon tetap terus menebarkan jalannya. Dan benar, saudara, yang terjadi, jala itu walaupun siang hari sekalipun, jala itu terkoyakkan oleh ikan-ikan. Artinya jala itu penuh, saudara. Kalau jalanya penuh, maka ikan-ikan itu akan mengoyak-ngoyakkan jala itu. Sama seperti kalau kita ada yang nonton film Finding Nemo, saudara. Di situ kita melihat ada ikan yang tertangkap, saking banyaknya, kalau diringsek atau ikan-ikan itu memaksa keluar, maka jala itu terkoyakkan saking penuhnya. Dan sebagai gambaran, ini seperti itu, saudara.
saking penuhnya jala itu, maka ikan-ikan itu mengoyak-ngoyakan jalanya. Dari hal ini saudara, banyak sekali yang bisa kita renungkan. Tetapi pada pagi hari ini saya rindu untuk setiap kita merenungkan satu hal, yaitu apapun yang kita hadapi, di waktu apapun, kalau ada Yesus beserta kita, maka ada berkat yang melimpah dalam kehidupan setiap kita. Saudara, tidak ada yang bisa membayangkan siang-siang dari malamnya tidak dapat satu ekor ikan pun, siang-siang ditebarkan jala, tidak ada yang memprediksi bahwa jala itu akan terisi ikan. Bagus saudara kalau ada ikan-ikan yang terperangkap, tetapi tidak ada yang memprediksi bahwa ikan-ikan yang terperangkap itu akan mengoyak-ngoyakkan jala. Artinya tidak ada yang memprediksi bahwa jala itu akan penuh dengan ikan-ikan. Itu di siang hari loh saudara. Tetapi saudara, ketika ada Yesus dan Yesus sudah bersabda, maka berkat itu tidak pernah lepas dari siapapun yang Yesus ucapkan berkat itu. Oleh karenanya, ketika Simon dengan ketaatannya menebarkan jala, di situ Tuhan yang bekerja. Dia menyertai Simon hingga jala itu penuh dengan ikan. Dan kalau kita tarik di dalam hidup kita, begitu juga dalam hidup kita saudara. Walaupun nampak-nampaknya kita melihat kehidupan kita tidak ada jalan, tidak ada pengharapan, kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau Tuhan beserta dengan saya dan saudara, maka selalu ada anugerahnya, selalu ada berkatnya, selalu ada kasih karunia-Nya. Sebab Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kita dengan sesuatu yang biasa-biasa saja. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kita tanpa berkat dan anugerah. Oleh karena itu selalulah percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu diiringi dengan anugerah. Penyertaan Tuhan selalu diiringi dengan berkat. Penyertaan Tuhan selalu diiringi dengan kasih karunia. Sehingga apa yang kita harus lakukan? Mintalah penyertaan-Nya. Mintalah Tuhan memenuhi setiap kita. Hadirat-Nya ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau penyertaan itu ada, apalagi yang tidak bisa kita rasakan. Semuanya kita bisa rasakan. Asalkan kita bisa merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Tuhan itu begitu baik saudara, bagi saya dan saudara. Yang perlu kita minta hanya penyertaan Tuhan. Dan bagaimana kita bisa merasakan penyertaan Tuhan? Dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Sama seperti gambaran di mana ketika kita menjadi orang tua saudara. Kalau kita dekat dengan anak kita, kemanapun anak kita pergi, walaupun tanpa kita, anak kita akan merasakan kita ada bersama-sama dengan dia. Kalau kita punya kedekatan dengan anak-anak kita, walaupun mereka pergi jauh dari rumah, merantau untuk berkuliah, merantau untuk bekerja. Kalau kita dekat dengan anak kita akan merasakan bahwa ada kita yang selalu siaga. Ada kita yang selalu ada bersama-sama dengan dia. Walaupun fisiknya terpisah jauh. Dan itu hanya bisa dirasakan bagi anak-anak yang dekat dengan orang tuanya. Kalau hubungan orang tua dan anak ini tidak dekat saudara, berjauh-jauhan sekalipun, pasti yang dirasakan ya tidak merasakan hadirat atau kehadiran papa mamanya. Kalau anak dan orang tua tidak dekat sekalipun, mau sedekat satu rumah pun, mereka tidak akan pernah merasakan kehadiran orang tuanya.
Oleh karena itu kedekatan sangat berpengaruh kepada kita merasakan kehadiran atau tidak. Begitu juga dengan kita dan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita merasakan secara terus-menerus hadiratnya memenuhi setiap kita, penyertaannya memenuhi setiap kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah merasakan Tuhan meninggalkan kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita tidak pernah merasakan bahwa Tuhan tidak bekerja untuk kehidupan saya dan saudara. Maka kuncinya adalah dekat-dekatlah dengan Tuhan. Biarkan jadikan kehidupan kita itu selalu tertaut dengan Tuhan. Jadikan kehidupan kita selalu dekat dengan Tuhan. Dan bagaimana caranya? Berdoa, baca firman. Berdoa, baca firman. Berdoa, baca firman. Itu yang membuat kita merasa dekat dengan Tuhan. Dan kedekatan itulah yang membuat kita selalu merasakan penyertaan Tuhan. Dan ingat saudara, kalau ada penyertaan Tuhan, maka ada anugerah, berkat, kasih karunia yang selalu kita rasakan. Sama seperti apa yang dialami Simon. Dia sudah semalaman tidak melihat ada ikan di jalannya. Tetapi saudara, ketika Yesus beserta, apa yang terjadi? Siang tengah hari pun, ketika jala itu ditabarkan, ikan-ikan itu mengoyakkan jalannya. Ada berkat yang tidak terduga. Hanya karena penyertaan Tuhan Simon rasakan. Oleh karena itu terus renungkan ini, refleksikan ini. Biarkan kehidupan kita menjadi hidup yang terus Tuhan sertai. Sehingga kita boleh merasakan anugerah dan penyertaan Tuhan. Kita akan akhiri AMD kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami ucap syukur kasih-Mu, anugerah-Mu mengajarkan setiap kami untuk merenungkan bagaimana penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk terus dekat dengan-Mu dan kami boleh merasakan ada kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami sehingga kami boleh mengerti kehendak firman-Mu. Kami boleh merasakan ada penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya ketika Tuhan menyertai kami, selalu ada berkat, anugerah, kasih karunia yang melimpah dalam hidup setiap kami. Ajarkan kami Tuhan untuk terus boleh melihat kemuliaan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mintakan berkat yang daripada-Mu, anugerah-Mu, pengurapan-Mu turun atas setiap kepala kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, Tuhan selalu buat berhasil. Tuhan urapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Biarkan setiap anak-anak-Mu boleh terus merasakan penyertaan-Mu dengan anugerah yang baru, dengan kasih karunia yang selalu menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga berkati gereja ini, Engkau berkati bangsa ini. Biarkan gereja kami boleh merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami bergereja. Dan kami boleh juga memintakan berkat yang melimpah dari bangsa ini. Sehingga bangsa ini boleh terus melihat ada kemuliaan Tuhan terus dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupan setiap kami. Dan biarkan setiap kami merasakan ada sukacita, damai sejahtera memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera terus menyertai setiap kita dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita boleh diingatkan belajar bagaimana Simon sampai jalannya terkoyak hanya karena penyertaan Tuhan. Bukankah seharusnya kita juga merasakan sampai jala-jala kita terkoyak hanya karena kita minta hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Mintalah itu kepada Tuhan dan biarkan hadiratnya memenuhi setiap kita. Selamat beraktivitas di weekend ini. Saya berdoa setiap kita dalam keadaan yang sehat, terus bersukacita dan
merasakan anugerahnya tidak pernah terlepas dalam kehidupan setiap kita. Tuhan memberkati saudara. You are blessed.